saran ya, untuk pemula itu disarankan coba dulu sendiri. Barulah di bagian itu kita coba mencari tim yang bisa menutupi kekurangan kita. Wah, ada 15 nih yang bagus. Sementara kita butuhnya cuma 1. Sementara ini yang oke 15 nih. Apa berikutnya? Di CV, di portofolio kelihatan tuh keren banget. Wah, ini orang keren banget nih, kayaknya pintar, kayaknya apa. Tapi waktu pas akhirnya dipanggil, diajak ngobrol, ketemu langsung, kelihatan, loh kok dia. Dan yang lebih efektif tuh biasanya kita dapetin kandidat-kandidat yang oke-oke tuh biasanya di mana sih, Kang? Orang itu diterima karena karakter dan karena kompetensi. Nah, langkah ini biasanya untuk pemula-pemula tuh jarang dilakukan. Semua kembali lagi di Grafocast bersama saya Dania dan Kang Afif, di mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu materi yang menarik sekali, yaitu adalah cocok. Oke, ini cocok ini apa ya? Ini cocok apa ini? Nah, Kang Afif, sebelum bahas cocok ini, aku tuh penasaran banget nih, kalau misalkan Kang Afif kan juga seorang pimpinan atau pendiri LKP Grafologi Indonesia kan? Yes. Juga pendiri Kang Afif Institute. Betul. Terus juga ada sekolah digital ya, Betul digital. Banget. Terus juga Kang Afif juga presiden Kairos International School. Betul. Prakasa Demotekar juga. Oh iya. Ada apa lagi nih Kang Afif? Ada apa lagi nih? Udah tuh, udah. Berapa ya tadi? Grafologi Indonesia, Kang Afif Institute, Sekolah Digital Indonesia, Grafonomi Indonesia, Prakasa Demotekar. Apa lagi? Wah, banyak banget ya ternyata Kang Afif. Nah, karena Kang Afif ini lihat luar biasa banget kan gitu. Aku mau nanya-nanya nih Kang Afif. Kalau misalkan dan Kang Afif juga udah kalau boleh tahu udah berapa punya karyawan sih Kang Afif untuk saat ini? Iya, jadi untuk saat ini itu kalau di total 14 plus yang magang 25 sampai 30-an. Berarti kurang lebih berapa tuh? Kalau 30 ya 30 berarti 45-an kurang lebih. Wow, ini banyak banget ya Kang Afif ya. Luar biasa banget nih. Nah, penasaran banget nih Kang Afif. Kalau misalkan ya, aku mau buat suatu misalkan perusahaan kayak Kang Afif nih, aku mau ngikutin jejaknya Kang Afif gitu ya. Nah, kira-kira kalau Kang Afif tuh bikin dulu, kan kita pasti butuh tim ya. Nah, kalau misalkan di awal-awal nih, aku kan perintis gitu ya, perintis ini bener-bener dari nol banget. Nah, kira-kira menurut Kang Afif lebih baik aku merintis sendiri dulu, apa sendiri dulu, nanti kalau misalkan, oh kayaknya butuh ini, baru rekrut orang. Kayaknya, oh ternyata lama-lama, oh butuh ini ya, baru rekrut orang. Atau misalkan, oh kalau misalkan kita mau buka perusahaan ini, atau misalkan production house deh, butuh tim ini, ya udah rekrut tim semuanya. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi, ini pertanyaan yang suka ditanyakan untuk orang-orang yang mau mulai pertama buka bisnis. Betul. Ya, jadi ada nih mahasiswa yang baru lulus, aku pengen dong gitu, pengen buka lembaga, gimana caranya gitu. Nah, kalau boleh memberi saran ya, untuk pemula itu disarankan coba dulu sendiri. Sendirian dulu. Ya gitu. Jadi misalnya nih, kayak contoh misalnya saya waktu mau buka lembaga Grafologi Indonesia ya, itu saya coba dulu bikin website tuh gimana sih, coba tanya. Kemudian cara packing gimana sih, gitu. Kemudian udah gitu cara ngajar, cara bikin PowerPoint, semuanya ya, cara ngerekam, cara ngedit, itu pertama kali sendiri. Nah, nanti seiring dengan waktu kita akan tahu nih bahwa oh ternyata di sini saya tidak unggul. Gitu. Barulah di bagian itu kita coba mencari tim yang bisa menutupi kekurangan kita. Gitu. Nah, kemudian disarankan juga kalau misalnya mau nambah tim nih, itu dimulai dari pekerjaan yang sifatnya administratif atau mudah untuk diprosesnya gitu. Misal contohnya input data siswa, ini kan gampang. Sebaliknya yang posisi-posisi yang strategik seperti misalnya apa nih yang harus dikembangkan ya gitu, kerjasama dengan siapa dan sebagainya, kalau bisa dihandle sendiri dulu. Kenapa Kang Afif? Gitu. Karena kalau yang strategik belum apa-apa kita kasih ke tim, sementara kita sendiri masih baru belajar, takutnya kita nggak ngerti apa-apa. Gitu. Iya, bener-bener. Tapi kalau kitanya sudah tahu, oh ternyata seperti ini, ternyata seperti itu. Contoh misalnya, aku waktu itu nyobain bikin proposal, masukin sendiri, ngirim email sendiri gitu. Ternyata, oh ternyata nggak berhasil nih. Sedikit ada sih yang daftar, tapi sedikit. Oh ternyata aku mentoknya di situ. Makanya akhirnya tahu kelemahannya, baru cari orang yang bisa, baru
oh ternyata kayak gitu caranya gitu. Oke. Nah seperti itu. Oh berarti sebenarnya penting ya adanya tim itu gitu sebenarnya gitu. Jadi untuk saling melengkapi gitu ya. Betul. Dan kalau kita ngelihat kisah-kisah di luar sana, ya, perusahaan-perusahaan yang sukses gitu, itu bisa dibilang tidak ada satupun yang dihandle oleh satu orang, pasti oleh tim. Contoh misalnya gini. Setuju. Pernah ngedengar kisah Steve Jobs yang mendirikan Apple? Kan yang dia dari waktu garasi itu, garasi ya gitu. Dia kan pertama berdua sama Steve Wozniak. Udah Steve Wozniak bikin, Steve Jobs dia marketingin gitu. Tapi ketika masuk ada yang tertarik nih mau udah gitu, dia minta dibikinin 50 pieces ya untuk komputer gitu dirakit. Itu nggak ke-handle sendirian. Akhirnya mulai nambah tim dari lingkup kecil dulu gitu. Lama-kelamaan dapat investasi. Nah, apa yang dilakukan Steve Jobs? Menambah tim. Ya. Jadi oke, udah nih. Selain untuk modal, juga untuk menambah tim. Jadi bisa marketingnya lebih luas lagi, productionnya lebih luas ya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian Google. Kisah awalnya dulu duaan juga tuh. Ya. Sergey Brin sama Larry Page, ya kan gitu. Di garasi juga sama. Ketika akhirnya bikin gitu, ada pemasukan, langsung mengusahakan bagaimana menambah tim. Jadi yang administratif dibantu ke tim, dianya mikir lagi nih strateginya apalagi gitu untuk kembangin gitu. Untuk perkembangannya ya. Betul. Nah begitu juga ketika kita mau mengembangkan bisnis. Misal contohnya apa nih, production house ya, kita ngerti fotografi. Tapi tentu kalau mau production house yang gede nggak mungkin sendirian. Nah jadi oke nih apa yang kurang nambah tim. Mau jualan pisang goreng juga sama ya. Selama kita itu menghandle-nya sendiri, kita yang belanja ke pasar, kita yang masak, kita yang jualan, memang sih 100% buat kita. Tapi kita habis di waktu, habis di energi. Kalau kitanya berhalangan, ya otomatis nggak ada penjualan gitu. Jadi itu saya tuh penting banget punya tim. Apalagi kalau misalnya kita yang dari awalnya ngulik semuanya juga kayak ketika ada tim baru atau misalkan kita ngerekrut baru, kita bisa ngajarin gitu ya Kang Afif ya? Iya betul. Oke. Nah tapi Kang Afif kan sebenarnya nggak mudah gitu ya untuk kita punya tim yang solid, punya tim yang kompak kayak gitu. Nah kalau dari Kang Afif sendiri punya tips nggak sih untuk mencari karyawan dan untuk menjadi tim yang solid itu seperti apa sih gitu? Oke. Nah ini bagus pertanyaannya nih ya. Jadi ada rangkaian langkah ya yang diharapkan dengan melakukan itu tuh timnya bisa solid, bisa kompak. Betul. Tapi sebelum kita itu membahas tim yang solid, yang kompak, kan berarti kan itu udah ada beberapa tim tuh. Ada pertanyaan yang lebih dasar lagi, yaitu adalah kalau misalnya saya sendiri mau nambah 1 orang aja misalnya, ya gitu, gimana caranya supaya orang itu cocok sama kita. Nah itu dulu kan gitu. Nanti kalau udah 1 baru 2, 3 baru gimana supaya solid gitu. Nah Nah yang pertama ya ketika kita perlu menambah tim itu adalah dimulai dari kitanya dulu. Maksudnya adalah apa sebenarnya yang kita butuhkan? Apakah akunting? Apakah konten kreator? Apakah ahli hukum? Apakah ahli ngetik apa gitu? Nah itu yang pertama. Nah ketika kita itu tahu apa yang kita butuhkan, kita coba tuangkan ke bahasa yang mudah difahami oleh calon pelamar nantinya. Misal contohnya akunting. Apa yang kita butuhkan dari akuntingnya? Gitu. Apakah membuat neraca keuangan? Apakah buat pajak? Apakah buat apa? Sedetail mungkin. Lebih spesifik gitu ya? Spesifik. Kenapa? Karena ketika kita itu mampu membuat spesifik, nanti ketika ada tim yang karyawan misalnya yang kita hire, itu tuh mereka juga jelas apa pekerjaannya. Beda kalau misalnya kita cuman ya pokoknya akunting, ya kamu kerjain aja tugas akunting. Apa ya gitu. Kan setiap perusahaan beda-beda. Itu nomor 1. Setelah kitanya tahu, berikutnya langkah kedua adalah kita coba menuangkan ke dalam brosur ya, jadi iklan loker misalnya gitu, atau kata-kata ya, gitu. Yuk dibutuhkan ya untuk akunting yang nanti bantuin apa-apa gitu misalnya. Butuhkan konten kreator untuk meningkatkan Instagram atau apa gitu. Nah, kalau sudah, berikutnya yang ketiga kita coba publikasikan. Masukkan ke media-media sosial loker, lowongan kerja, atau misalnya ke kan banyak tuh platform-platform lowongan kerja gitu. Nah, nanti mereka itu biasanya akan suka ada yang mengisi form pendaftaran ke kita. Nah, oleh karena itu kita yang keempat kita harus menyiapkan wadah yang menerima database-nya. Misal pakai Google Form misalnya sederhana, kumpulin semua di situ. Karena dari pengalaman kalau kita tidak menyiapkan ini,
Misalnya nih, ya udah kita ngiklanin lowongan kerja, nanti orang-orang hubunginnya ke WhatsApp kita misalnya. Wah, itu tuh bisa membludak dan susah ngontrolnya, gitu. Tapi kalau pakai Google Form itu gampang. Kemudian udah kayak gitu, udah nih, ini kan baru database. Siapa namanya, tinggal di mana, CV-nya, ijazahnya, portofolionya. Nah, yang penting buat kita berikutnya yaitu adalah tugas. Jadi misal nih, ada 100 orang yang mengisi form pendaftaran lowongan kerja. Kita kan belum tahu dia bisa nggak sih sebenarnya mengerjakan apa yang kita mau. Nah, oleh karena itu kita filter yang sekiranya cocok. Udah gitu kita kasih tugas sesuai job desk yang kita harapkan. Misal kita mau ngerekrut tadi konten kreator untuk bikin konten-konten di Instagram. Maka kita minta dia, coba kamu pelajari produk saya ini, ya. Kamu pelajari apa saja yang biasanya membuat orang-orang itu tertarik dengan Instagram, meningkatkan engagement, kemudian bikin brosurnya, bikin videonya, dan sebagainya. Nah, nanti dari 100 orang ini misalnya kita kasih tugas ke 50 orang nih, ya. Dari 50 orang ini nanti ada yang ngerjain. Nggak semuanya sih, gitu. Ada 20, 30 gitu. Nah, dari situ baru langkah berikutnya adalah kita filtering lagi. Kita lihat mana nih yang, oh ternyata udah relate, udah nyambung. Akan ada orang yang sekedar membikin tugas, tapi kok kayaknya cuma gitu doang sih, gitu ya, yang ala kadarnya. Karena gitu. kita juga filter. punya ekspektasi gitu ya terhadap kerjaan-kerjaan yang mungkin kita tuh nggak bisa di situ, tapi kita kan mengharap juga orang lain untuk bisa ngerjain itu ya. Gitu. Nah, langkah ini biasanya untuk pemula-pemula tuh jarang dilakukan. Gitu. Jarang kan gitu, sehingga akhirnya yuk ada yang bisa bantuin nggak, ada yang mau kerja nggak? Oh, kamu mau kerja, yaudah yuk bantuin. Sementara skillnya nggak diuji. Iya benar, karena capek sendiri nantinya. Jadi orang yang fokusnya tuh adalah fokus yang bisa wawancara, terus kualifikasinya gitu, udah gitu, kompetensinya, skillnya, pengalamannya, tapi lupa gitu ya terhadap nanti tuh dia kerjanya gimana ya, gitu. Iya. Nah, udah kayak gini, nanti kita filter misalnya dari 30 orang, wah ada 15 nih yang bagus. Nah, sementara kita butuhnya cuma 1. Sementara ini yang 15 nih. Apa berikutnya? Yaitu kita panggil, kita interview. Nah, interview pentingnya gitu. Coba diajak ngobrol, ya ditanyakan gitu. Karena suka ada orang yang secara tulisan di CV, di portofolio kelihatan tuh keren banget. Wah, ini orang keren banget nih, kayaknya pintar, kayaknya apa. Tapi waktu pas akhirnya dipanggil, diajak ngobrol, ketemu langsung, kelihatan, kok dia kok rada aneh sih, nanya sih jawabannya nggak nyambung apa gitu, kan suka kayak gitu. Karena kan CV kan juga ketikan ya, jadi kan kita bisa create aja gitu ya. Iya, benar-benar. Belajar dari internet, dari apa gitu. Nah, kalau udah interview, dipilih, udah ada yang cocok, baru udah gitu kita kasih tahu, oke ya, nanti kita mulai saya tanggal 1 misalnya, tanda tangan kontrak dan sebagainya, masuk. Nah, kalau udah langkah terakhir itu adalah mengembangkan bersama-sama. Jadi kita ngembangin dia juga bantuin kita gitu. Oke, mantap Kang Afif. Oke, mungkin kita mundur dulu ke langkah yang yang share si brosurnya itu loh Kang Afif. Nah, aku juga penasaran. Kalau Kang Afif biasanya digunainnya tuh kemana, dan yang lebih efektif tuh biasanya kita dapetin kandidat-kandidat yang oke tuh biasanya di mana sih Kang Afif? Ya, jadi kan kalau kita kelompokkan itu, kalau mencari orang itu bisa beberapa. Bisa kita sharing ke teman-teman gitu kan, ke saudara-saudara gitu. Meskipun yang pertama ini biasanya kurang aku rekomendasikan, karena nggak tahu kenapa dari pengalaman pribadi, ketika temen ya atau saudara gitu tuh suka rada banyak excuse-nya. Gitu, mungkin karena dekat ya gitu. Sementara kita kan pengennya visi misinya tuh wah berkembang serius gitu. Sementara ini mungkin karena udah teman akrab, cocoknya jadi teman aja deh gitu, jadi saudara aja deh gitu. Itu. Kemudian kalau misalnya kenapa gitu, kita perlu nge-push, perlu apa tuh kadang kitanya suka nggak tegaan gitu, jadi yang satu ini kurang direkomendasikan. Tapi bisa jadi direkomendasikan kalau kalimatnya kita ubah gini. Saya ada loker, kalau misalnya Anda punya temen, ya punya kenalan, yuk masukin lamaran ke sini. Jadi bukan kita menarget saudara kita, bukan target teman kita, tapi kenalannya mereka. Gitu itu yang pertama tuh. Udah nanti pasang di status Instagram, pasang status WhatsApp, di grup-grup, itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa kita memanfaatkan portal-portal lowongan kerja, loker. Ya, di internet ada banyak banget tuh, kita bisa numpang di situ. Ya. Nah, nanti
mereka itu punya database pencari kerja gitu. Nah, cuman metode yang kedua ini, kalau platform internet kayak gitu, rata-rata mereka tuh pendaftarnya se-Indonesia dan mereka punya fitur easy apply. Jadi pelamar-pelamar tuh mudah banget gitu untuk ada lowongan mau gitu, cuman klik gitu doang. Gitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kitanya kelihatannya dapat banyak database, asli dapat banyak nih ya ratusan gitu. Tapi waktu pas lihat, wah ini dari luar pulau, dari mana gitu. Ada yang kita mau mencari untuk staff entry level, yang daftar tuh eksekutif dan sebagainya, yang minta gajinya tuh belasan puluhan juta gitu. Jadi terlalu banyak data yang nggak bisa kita proses gitu. Apalagi kalau kita mau mencari karyawannya atau timnya itu yang nanti WFO tuh yang datang ke kantor kita gitu. Maka yang kedua ini kurang direkomendasikan gitu, karena tadi se-Indonesia dan banyak data-data yang gitu. Kecuali beda ya kalau kita memang mau nyarinya se-Indonesia work from home ya gitu, WFH, ya itu bisa tuh yang kedua. Yang ketiga, itu bisa juga menggunakan media sosial yang akun-akun lowongan kerja. Iya, mungkin sekarang udah banyak ya. Banyak, betul gitu. Misalnya di Instagram gitu kan udah banyak tuh, masukin di situ ya. Dan mereka tuh punya yang base-nya lokal. Jadi misalnya Bandung, nyari Bandung, ya udah masukin lokal Bandung gitu ya. Gitu, atau lokal Jawa Barat gitu. Nah itu potensinya bagus gitu. Kalau nyarinya yang datang. Yang datang di sosial media Instagram gitu kan. Karena mungkin sekarang orang-orang pada nyari informasi itu pasti di Instagram ya kan. Kayak ngelihat orang, brand dan yang lain itu pasti Instagramnya apa ya? Iya, ya? nah gitu. Oke. Udah, nah itu kita sebarin. Udah, insya Allah ada yang daftar. Berarti kalau dari Kang Afif berarti lebih banyak efektif itu dari Instagram gitu? Instagram. Oke. Tapi Kang Afif sebelum itu, kalau tadi kan juga ada beberapa langkah dan salah satunya adalah interview. Nah kalau interview itu dan apalagi ketika kita ngelihat tadi CV-nya sih oke gitu ya, tapi ternyata pas interview gini. Nah, tapi sebenarnya untuk kita apa ya, kayak kita nerima karyawan itu di interview itu berapa persen sih Kang Afif? Dari CV? Dari langkah-langkah kita untuk mendapatkan si kandidat ini. Nah, dari interview itu tuh berapa persennya pengaruhnya gitu? Ya, jadi kan kalau dibagi-bagi yang kita kan kalau dibagi itu dua ya, orang itu diterima karena karakter dan karena kompetensi gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini, contoh misalnya ini ada ilustrasi yang lucu ya, menarik gitu. Jadi kayak misalnya gini, kalau misalnya kompor kita rusak, kemudian ada dua orang nih, si A sama si B. Si A orangnya judes, jutek, ya, nyebelin gitu, kalau ngomong jawabnya suka nggak enakan, tapi dia itu pinter banget ya, beresin kompor seret 5 menit selesai, tapi orangnya karakternya tuh nggak oke banget gitu. Si B itu kebalikannya, orangnya baik, ramah, sopan santun gitu, tapi untuk beresin kompor yang masalah ini sehari 2 hari nggak selesai gitu, malah jadinya loh kok di sini jadi masalah lagi, sini masalah, jadi kemana-mana. Nah pertanyaannya nih ya, kalau misalnya kompornya Dania rusak, lebih milih siapa? A atau si B? Kalau kompor rusak itu mungkin yang A ya, kayaknya udah. Meskipun orangnya jutek dan sebagainya. Karena kebutuhan aku adalah kompor aku rusak. Jadi kebutuhannya adalah untuk memperbaiki kompornya itu, ya kan gitu. Nah sekarang, berarti kan si ini kompeten ya, kompeten. Sekarang kalau pertanyaannya dibalik. Berbeda kasus nih, misalnya Dania mau bikin production house ya, atau misalnya jasa servis kompor misalnya. Nah, jadi orang-orang yang kompornya rusak sok kesiniin gitu ya. Nah Dania mau nambah tim nih ya gitu, untuk jangka panjang ya kan gitu, mau jadi usaha dan sebagainya. Yang mau direkrut siapa? A atau B? Sebenarnya pengennya sih kompetennya yang A, tapi perilakunya pengen yang B. Nah gitu kan, misalnya harus milih satu. Misalnya ya,
kalau untuk jangka panjang dan untuk apa ya, untuk bersama gitu ya, mungkin lebih ke yang B, karena mungkin dia bisa diajarin gitu, sambil diajarin, sambil dibimbing kali gitu ya. Yes, 100 ya. Apalagi kalau Dania udah punya tim, udah ada keuangan, udah ada apa gitu ya. Khawatirnya kalau ini memang secara kompetensi dia bagus, tapi bisa jadi yang lain bubar, nggak nyaman. Bahkan kita sendiri jadi nggak nyaman. Ini teh gimana sih gitu, dipanggil di sini malah dia jutek apa gitu kan gitu. Takutnya jadi mempengaruhi ke yang lainnya juga gitu ya. Gitu. Nah, yang B ya, itu tadi dia sopan ya, dia telaten, dia ulet gitu. Meskipun mungkin kompor belum bisa. Iya. Ya makanya kita gimana sih gitu. Tapi selama kita ngelihat misalnya kita oh dia pembelajar, dia bisa dilatih. Nah, iya. Oke. Tapi harus bisa dilatih ya. Karena kalau nggak bisa dilatih ya sudah sama aja gitu sama ya. aja gitu. Kita yang capek. Nah, berarti karakter kan ngaruh. Kan gitu karakter. Maka tadi pertanyaannya seberapa ini sih dari proses interview dan sebagainya itu 50% 50% di interview. 50% lagi kompetensi. Kan tadi 50% karakter, 50% keterampilan. Keterampilan dilihat dari mana? Dari portofolio sama dari tugas yang kita kasih. Iya. Gitu. Makanya kenapa penting kita ngasih tugas, karena untuk melihat kompetensinya gitu ya. Dia. Itu bisa nggak nih dia bikin gambar yang sesuai untuk marketing? Bisa nggak nih ngedit? Bisa nggak nih pakai Canva, pakai apa gitu? Iya. Kemudian 50%-nya lagi adalah dengan observasi, dengan interview, dengan tes gitu, misalnya tes grafologi, tes apa gitu, tes grafologi. Nah itu, nah dua-duanya ini harus ngomong. Nah tadi juga kan Kang Afif udah udah spill nih ya beberapa langkah untuk mendapatkan kandidat yang ya semoga yang terbaik ya Kang Afif ya. Nah tapi itu ada panduannya nggak sih Kang Afif? Ada. Jadi ini pas banget kan, selama ini tuh aku melakukan rekrutmen puluhan, ratusan bahkan, kan gitu. Alhamdulillah efektif. Cuman ketika teman-teman nanyain gitu, pengen dong ajarin satu orang. Nah lama-kelamaan mikir, yaudah deh kenapa nggak dibikin saja e-booknya. Nah akhirnya dibikin lah e-booknya, ini dia. Wih, cocok. Paduan lengkap menambah karyawan untuk bisnis Anda. Nah, ini ada baca lagi nih. Buku bacaan wajib untuk Anda yang masih mengerjakan semuanya sendirian atau masih memiliki tim kecil 2-5 orang. Nah, di sini lengkap. Ini tapi ini tuh jadi kebayang tuh membantu sekali Kang Afif. Soalnya kan gini, biasanya kan orang-orang yang rekruter itu adalah orang-orang yang psikolog. Ya kan, dan punya ilmunya, yang udah punya ilmunya. Nah, sedangkan kan orang-orang yang misalkan kayak aku misalkan pemula, terus orang-orang misalkan kayak mungkin UMKM dan yang lain-lain kan itu juga maksudnya nggak semua punya latar belakang psikolog dan tidak punya bekal ilmu tentang rekruter. Betul banget. Dan ini menurut aku sangat membantu sekali ya. Iya. Oke, ini sekilas dong Kang Afif ceritain kalau buku ini tuh kayak gimana? Iya, jadi buku ini itu benar-benar menjelaskan 8 langkah proses rekrutmen seperti tadi. Jadi mulai dari kitanya nuangin ide gimana, bikin brosurnya yang menarik seperti apa, bikin Google Forms-nya seperti apa, promosiinnya gitu. Kemudian ngasih tugasnya, kemudian interviewnya gitu sampai diterima kontrak ya, udah gitu dikembangkan. Bahkan ada bonusnya juga. Bonusnya tuh kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan apa aja nih yang bisa kita tanyakan kalau misalnya mau menggali sesuatu. Iya, misalkan nih aku pengen ngelihat dia tuh misalnya ada nggak ya dia jiwa kepemimpinannya, atau misalkan dia bagaimana sih responsifnya kayak gimana, itu ada kan? Betul, ada banget gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaan-pertanyaan menjebak. Nah, itu ada tuh. Pertanyaan menjebak tuh kayak gimana Kang Afif? Jadi pertanyaan yang sebenarnya ada makna tersembunyi di balik pertanyaan itu. Gitu. Iya. Jadi misalnya contoh aja misalnya. Kalau boleh tahu ya, misalnya lagi interview nih ya, apa yang membuat Anda ini kan kalau saya baca sebelumnya bekerja ya di perusahaan A gitu. Kalau boleh tahu apa yang membuat Anda mendaftar ke sini atau pindah gitu. Nah, itu terkesan biasa saja pertanyaannya, tapi jawaban apa yang dia jawab itu bisa menjadi penilaian yang signifikan buat kita. Contoh misalnya, coba kalau misalnya dia bilang kayak gini, mau diterima nggak? Dia bilang gini, ya abis gimana ya di perusahaan itu, ya sebenarnya seru sih, cuman saya mah bosan, saya mah emang sukanya mencari tantangan yang baru, yang supaya saya bisa belajar lebih lagi.
Oke. Jadi kebayangnya kelihatannya bagus kan, kayak dia mau belajar, tapi dengan dia menjawab seperti itu, kita jadi riskan. Dia juga pasti bakal ninggalin kita juga. Iya. Apalagi di situ baru 2 bulan, 3 bulan. Oh, ya kan iya, gitu. iya. Jadi itu contoh-contoh pertanyaan menjebak. Itu udah banyak. Oke. Ada apa lagi Kak Amfi di sini? Ada juga misalnya kalau interview sebaiknya gimana, posisi duduknya, iya. gitu. Apa sih kebutuhan ketika mau interview itu kayak gimana? Itu ada nggak Kak Amfi? Ada juga. Persiapannya. Apa sih sebenarnya yang biasa diperluin ya oleh kita sebagai interviewernya gitu. Kemudian kayak macam-macam macam-macam ya, karena lengkap ya. Jadi kalau teman-teman yang mau tahu juga ya order dong ini betul, ya. Ini e-book ya Kang Apip ya? E-book betul. E-book oke. Kalau misalkan mau dapetin e-book cocok ini biasanya di mana Kang Apip? Bisa didapetin di grafologiindonesia.com/cocok. Oke. Wah, ini menurut aku luar biasa banget, karena ini juga bisa jadi bekal buat kita yang tidak punya latar belakang psikolog juga dan mau merekrut yang tadi ini sangat di highlight sekali, yang semuanya sendirian atau masih memiliki yang tim kecil kayak gitu. Oke, kalau gitu Kang Afif, terima kasih sama sharing-sharingnya, sangat membantu sekali buat aku dan buat teman-teman semua juga. Semoga sangat membantu teman-teman yang kira-kiranya emang mau misalkan lagi mau ngerekrut karyawan gitu ya Kang Afif. Yes. Oke, Kang Afif. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga sukses ya semuanya ya. Amin. Oke, see you di next video guys. Bye.